Yang pasti hadiah gede juara satu itu pasti. Halo, saya Selamat Fajar. Dari ini saya akan mempresentasikan tugas riset organisasi, mata kuliah komunikasi organisasi. Dosen pengampu Insinyur Mega Angkasa. Yang disusun oleh Selamat Fajar, NIM 411906162, kelas 414B37, Prodi Public Relation atau Humas Malang. Universitas Sarana Informatika. Bab 1 pendahuluan. A. Pembukaan. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rasa hormat karunia-Nya sehingga saya dapat membawa tugas wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas komunikasi organisasi. Tujuannya yang B, untuk memperoleh informasi, memenuhi tugas, serta melatih mahasiswa dalam berinteraksi. Yang C, metode. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan yaitu mewawancarai salah satu kader di organisasi Pemuda Islam Muhammadiyah. Bab 2. Hasil pembahasan. A. Tentang organisasi. Organisasi mantan Rektor UIN Said Jakarta, Prof. Azur Mazi mengatakan 3 istilah kebangkitan Islam. Islamik merupakan salah satu gerakan mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang. Khususnya gemilang itu tampak selama 7 abad pertama. Islam dimulai dari masa Rasul 23 tahun, Khulafaur Rasyidin 30 tahun, Daulah Umayyah 90 tahun, dan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang. Islam dianggap sebagai satu-satunya kekuatan memperbaiki kondisi umat yang sedang mengalami keterpurukan. Keterpurukan umat Islam selalu kurun 7 abad kedua. Sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah abad ke-13 hingga datangnya kolonialisasi Barat ke negara-negara Muslim sampai abad 20 Masehi. Beberapa faktor mengapa begitu penting Islam harus bangkit dari keterpurukan adalah pertama, faktor eksternal yaitu datangnya kolonialisme dunia Barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, Prancis, Inggris, dan lainnya ke negeri-negeri Muslim untuk memonopoli eksploitasi munculnya paham taklid pada pendapat ulama. Praktik tarekat yang banyak mengkonsentrasikan wali, syekh atau mursyid, berkembang paham Islam sinkretis, khurafat, tahayul, praktik bid'ah, meninggalkan kajian-kajian yang mengandung unsur filsafat dan berpikir kritis. Selanjutnya, kelompok non-modernisme yang dimotori oleh Fazlur Rahman menentang paham kelompok non-revivalisme dengan mengunsurkan model baru, yaitu meneruskan semangat modernisme dengan gaya baru. Rahman beberapa bahwa persoalan kontemporer yang dihadapi umat harus dibicarakan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan dari hasil ijtihad para ulama sebelumnya yang merupakan hasil penafsiran Al-Quran. Bila dalam tidak ditemukan jawabannya sesuai dengan tujuan masyarakat kontemporer, maka langkah selanjutnya adalah menelan konteks sosio-historis dari ayat Al-Quran yang dijadikan sasaran ijtihad. B. Lahirnya ormas-ormas Islam. Untuk membahas bagaimana munculnya organisasi Islam dan peranan Islam dan kiprahnya menyeberang pemurnian ajaran Islam, maka di bawah ini dikemukakan terlebih dahulu alasan perlunya pemurnian Islam yang antar kelompok ormas tersebut, antara lain: pertama, merebaknya pemahaman agama yang bersifat taklid, yaitu penerimaan fatwa dan amal perbuatan yang diikuti sebagai sesuatu dapat diberubah lagi di kalangan umat Islam. Kemudian ada anggapan dari sebagai ulama bahwa pintu ijtihad sudah
terbuka. Kreativitas umat Islam terbelenggu. Ijtihad adalah usaha dan daya yang sungguh-sungguh untuk menemukan tafsir dan pendapat persoalan. Kedua, di kalangan umat Islam sedang berkembang tarekat-tarekat seperti Naksabandiyah, Syatariyah, Qadiriyah, Sanusiyah, dan lainnya. Masing-masing tarekat itu memiliki jaringan sampai kepada seorang syekh di Timur Tengah, sehingga dalam praktik ajarannya sampai pada pengikutnya dilakukan meneri apa yang dilakukan dan diajarkan gurunya, tanpa mengacu pada sumber-sumber lain atau guru atau mursyid lain. Tarekat atau jalan itu dimaksudkan akan mampu memberikan jalan atau cara bagi pengikutnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedudukan seorang guru atau murid sangat penting. Kedudukan itu tergambar dalam berwirid yang mengharuskan si murid mengenang Tuhan dengan mengingat sang guru, sehingga guru bertindak sebagai perantara. Ini merupakan yang bertentangan dengan Islam menurut versi pembaharu, karena dalam Islam tidak mengenal. Ketiga, masalah perantara atau wasilah. Dalam berhubungan dengan Allah, masalah ini yang menjadi perdebatan antara kelompok pembaharu dengan kelompok tradisional adalah masalah ushali. Bagi kelompok tradisional itu perlu disebutkan, sedangkan bagi kaum pembaruan itu tidak perlu disebutkan atau dihafalkan. Kemudian masalah talqin mayit. Bagi pembaruan talqin itu adalah bid'ah, dan bagi kaum tradisi talqin itu dibolehkan. Selanjutnya, perdebatan lain adalah sekitar bacaan bermasalah dalam sholat perlu dikeraskan atau dipelankan. Masalah kunut, menurut pembaharu, Nabi hanya melakukan di saat krisis perang. Sedangkan kelompok tradisi mengikuti mazhab Syafi'i yang mensunahkan dalam sholat subuh. Kemudian masalah tarawih, 2 azan dan zikir. C. Pergerakan organisasi. Perjuangan penggerakan nasional Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi tidak terlepas dari peran organisasi pergerakan Islam. Organisasi pergerakan Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi organisasi pembentuk karakter nasionalis Islam di Indonesia. Kemunculan organisasi pergerakan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Indonesia modern 1200 sampai 2004 atau 2005, karya MC Rick Lefs. Berikut faktor internal munculnya organisasi pergerakan Islam di Indonesia. 1. Adanya keinginan untuk melawan kolonialisme Belanda di Indonesia. 2. Adanya keinginan untuk melawan kristenisasi bangsa dari Barat di Indonesia. Ketiga, munculnya tokoh-tokoh keagamaan yang memiliki pemikiran progresif. 4. Tokoh-tokoh agama Islam ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui program sosial, politik, dan pendidikan. Sejarah dari Tri Koro Darmo. Selain itu, Ahmad Dahlan juga berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan persatuan umat Islam melalui kegiatan-kegiatan di bidang agama, sosial, dan pendidikan. Pada awalnya, Muhammadiyah berkembang secara perlahan karena mendapatkan penolakan dari komunitas agama Islam tradisional di Jawa. Namun, penolakan tersebut tidak menyurutkan Ahmad Dahlan untuk terus sekolah di beberapa kota besar di Jawa. Selain itu, Muhammadiyah juga berhasil mendirikan balai pengobatan, panti asuhan, dan rumah duafa bagi masyarakat pribumi Nusantara. Sejarah dari Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Dilansir dari situs resmi Nahdlatul Ulama atau NU, didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Ulama tidak lepas dari peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kedua tokoh ini dibantu oleh menyatukan komunitas-komunitas di lingkungan pesantren untuk menjadi Nahdlatul Ulama. NU memberikan sumbangan yang besar terhadap bidang pendidikan, sosial, dan politik di kalangan masyarakat pribumi Indonesia. Pada perkembangan NU berperan aktif dalam melakukan perlawanan kolonialisme Belanda. Yang D. Hasil wawancara dengan pemuda Islam Muhammadiyah. Dari saya, apakah yang berkenan
tentang agama Islam dengan organisasinya. Pemuda Islam berkata, organisasi merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang. Dari saya bertanya, sejarah apa saja yang terkait tentang Islam? Pemuda Islam berbicara berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan persatuan umat Islam melalui kegiatan-kegiatan di bidang agama, sosial, dan pendidikan. Pada awalnya Muhammadiyah berkembang secara perlahan karena mendapat penolakan dari komunitas agama Islam tradisional di Jawa dan menelusuri tentang apa yang selalu dibahas berbagai daerah tentang agama Islam yang tahu sejarahnya, berbagai cerita tentang agama Islam ini. Seperti apa ormas Islam terakhir? Pemuda Islam berkata organisasi Islam dan peran organisasi Islam dalam kiprahnya menyebarluaskan pemurnian ajaran Islam, merebaknya pemahaman agama yang bersifat taklid, yaitu penerimaan fatwa dan amal perbuatan yang diakui sebagai suatu yang tidak dapat berubah lagi di kalangan umat Islam. Kemudian adanya anggapan dari sebagian ulama bahwa pintu ijtihad sudah tertutup sehingga kreativitas umat Islam terbelenggu. Jihad adalah usaha daya yang sungguh-sungguh untuk menemukan tafsir atau pendapatan tentang suatu persoalan. Berikut hasil wawancara saya dengan pemuda Islam Muhammadiyah. Dengan kesimpulan ini hasil wawancara tersebut, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk mengisi jawaban dan pertanyaan saya. Dengan kesimpulan yang jelas dan tepat dan seisi sejarahnya. Bab 3 penutup. Dapat disimpulkan bahwa organisasi mantan rektor UIN Syahid Jakarta, Prof. Azumarzi mengatakan 3 istilah kebangkitan Islam merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang. Kemudian, untuk membahas bagaimana munculnya organisasi Islam dan peran organisasi Islam dan kiprahnya menyebarluaskan pemurnian ajaran Islam. Maka di bawah ini dikemukakan terlebih dahulu alasan perlunya pemurnian Islam yang menjadi perdebatan antara kelompok ormas tersebut. Demikian hasil penelitian yang dapat disampaikan. Permohonan maaf apabila dalam hasil penelitian ini masih ada yang banyak kekurangan dan kesalahan. Dari saya selamat pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.